Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu lagi nih, karena sesuai kesepakatan waktu Hmm, kemarin kan Pak, saya mau Ya, minta waktunya Pak Guru untuk berbincang terkait permasalahan yang saya hadapi di sekolah. oh gitu. Ya silahkan aja. Apa yang Bu Guru ingin ceritakan, ceritakan saja secara terbuka. Baik Pak Guru, jadi begini Pak, terkait siswa saya di sekolah yang semakin hari kian banyak yang datang terlambat. Mm-mm. Terus, Iya, datang terlambatnya itu bergerombolan, Pak. Saya sudah melakukan pembinaan, Pak, sama anak-anak itu ya, tapi itu saya rasa tidak mempan, Pak Guru. Tetap saja ada yang datang ya silakan terlambat. mulai, Ibu Ano. Oh, ya gini loh, Bu. Saya melihat dari, oh gitu ya. Nah, menurut Bu Upni ini apa sih yang menyebabkan anak-anak itu datang terlambat? Yang saya lihat dan juga yang saya, apa namanya, tanya ke anak-anak itu, bahasanya sih kita terlambat Bu Guru karena telat bangun, begitu. Lebih-lebih suasana pagi sekarang kan Pak dingin sekali, itu alasannya itu terlambat karena harus masak air dulu, pakai mandi, begitu Pak. Ya, mungkin untuk saat ini memang mungkin wajar ya. Iya, Hanya saja, ya, eh, kira-kira Bu Guru, menurut Bu Guru, apa yang sudah Ibu Guru Upni lakukan dengan mengingatkan kepada anak-anak itu setiap malam di grup? Apakah sudah Ibu lakukan atau bagaimana? sejauh Apakah ini sudah Pak Guru, maksimal? saya mengingatkan anak di grup itu, grup kelasnya, itu setiap malam, Pak, saya mengingatkan terkait jadwal, anak-anak harus membawa ATK, bahkan sampai jamnya pun saya tuliskan, anak-anak itu sudah di sekolah pukul 7.15 begitu, Pak. Tapi masih saja ada yang terlambat, Pak. Kemungkinan ya mungkin Bu Guru apa namanya melakukan bimbingan itu kurang maksimal secara tatap muka apa namanya dengan empat mata dengan anak-anak mungkin perlu itu dilakukan Bu Guru. Supaya ada Hmm, anak-anak itu merasa tidak apa namanya sebagai teman dia akan mengungkapkan apa sih sebenarnya yang menyebabkan dia terlambat. Jadi dia kalau antara guru dengan murid mungkin dia akan merasa dirinya apa namanya agak kaku. Tapi kalau seandainya kita apa piece to piece, kemudian kita melakukan apa namanya dialog secara eh, terbuka dengan pelan-pelan menganggap dia apa namanya murid kita sebagai teman, kemudian teman apa murid itu menganggap kita sebagai teman, mungkin mereka akan lebih terbuka dan apa mengungkapkan apa sih sebenarnya yang menyebabkan mereka terlambat seperti itu. Mungkin seperti itu Bu Guru. iya sih Pak Guru. Sepertinya bimbingan yang saya lakukan itu ke murid begitu ya, sepertinya yang secara langsung atau tatap muka itu kurang Pak Guru. Hmm. Karena disebabkan oleh, keminiman waktu. Artinya ketika anak terlambat itu ya Pak, kan di dalam kelasnya tuh di jam pertama guru yang mengajar pertama itu sudah di dalam kelas, anak terlambat. Ketika saya akan melakukan bimbingan itu, tentunya nanti anak katanya itu
anggap terlambat itu dan bolos begitu, Pak, di jam pertama. Itu makanya sehingga waktu anak datang terlambat, paling saya menanyakan alasannya, baru tuh tadi anak bilang, "Saya terlambat Bu Guru karena saya tadi masak air, saya telat bangun," begitu. Nah, jadinya kan saya hanya menanyai itu, kemudian mencatatnya, dan mempersilahkan anak untuk masuk kelas, begitu, Pak. Beda Kira-kira ya menurut Pak sih, Guru tuh ya. Berarti, mhm, bimbingan yang selama ini guru lakukan hanya sekedar sebegitu saja? Nggak ada yang lebih berarti? Hanya iya sih, monoton saja sifatnya kan, dari waktu ke waktu itu saja yang diulangi, berarti tidak ada, kemajuan yang Bu Guru sampaikan ke anak-anak, tidak ada, metode lain yang mungkin Ibu Guru coba begitu, itu saja kan? Itu saja berarti nggak pernah, apa namanya, terbesit melakukan suatu terobosan yang baru supaya anak itu lebih terbuka mengungkapkan perasaannya sehingga mereka terbuka untuk bisa menjelaskan kenapa sih mereka terlambat, apa alasannya, bagaimana caranya mereka mhm supaya tidak terlambat lagi. Mungkin seperti itu, Bu Guru. Mungkin belum mhm, Ibu melakukan metode yang lain yang lebih apa ya, humanis kepada anak-anak, mungkin seperti itu. iya, paham maksudnya Pak Guru. Mhm Berarti, eee, saya itu sebenarnya ada Pak, saya mhm punya ide begitu kan, dengan, melakukan kolaborasi dengan guru mata pelajaran, wali kelas, untuk meminta waktu mereka gitu, waktunya anak-anak ini ketika dia mhm, terlambat, diizinkan oleh bapak ibu gurunya saya melakukan, konseling begitu. Seperti ya, yang, tadi itu menanyakan begitu, mengidentifikasi, terus bagaimana nanti tindak lanjutnya, begitu, Pak. Saya ada rencana sih seperti itu, Pak, melakukan atau membuat program bimbingan konseling beserta jadwalnya. Kalau menurut Bapak itu gimana, Pak, itu? wah menurut saya sih sudah bagus sekali. Hanya saja Bu Guru, jika demikian bisa ndak, Bu Guru ceritakan apalagi rencana ke depannya yang akan Ibu Guru, lakukan untuk anak-anak agar mereka bisa meminimalisir apa namanya, keterlambatan itu. Apa sih yang bisa Ibu ceritakan kembali, kemudian Ibu mengidentifikasi agar anak itu paling tidak sedikit demi sedikit dia mengurangi apa namanya atau meminimalisir keterlambatannya itu. Itu juga perlu kita lakukan. Itu menurut saya. Ya coba saja Bu Guru. Apa namanya, insya Allah pasti mereka lambat laun mereka akan sadar dengan apa yang mereka lakukan dan insya Allah mereka akan berubah seperti itu. Iya, dalam benak saya, Pak, ada beberapa hal juga yang ingin saya ceritakan nih, Pak Guru Ya, ya. Di tahun ajaran 2023 kemarin, Pak Guru ya. ya, Mhm, ketika anak itu kami sebagai guru membuat rencana itu ada jadwal-jadwal piket, Pak Guru. Misalnya saya nih hari Senin piketnya. mhm, Nah, di sana ketika tetap berjalan ada guru yang menyambut anak di depan gerbang begitu, itu mhm, meminimalisir keterlambatan mereka, Pak Guru. Terus mhm, yang kedua tadi dengan cara, di tahun 2023 kemarin saya membuat, rancangan atau program jadwal yang diketahui oleh kesiswaan ditembuskan ke kepala sekolah mhm, dengan ya, berkolaborasi dengan guru mata pelajaran dan guru wali kelas tadi, itu membuat tingkat, meminimalisir begitu tingkat keterlambatan anak, Pak Guru. oh Itu berarti yang saya lakukan di tahun sebelumnya, tapi kalau sekarang belum saya lakukan kembali, Pak Guru. Kalau di tahun ini saya lakukan kira-kira bagaimana, Pak?
Ya, kalau saya dengar cerita Bu Guru itu apa yang sudah Bu Guru lakukan sudah bagus sekali. Hanya saja di sini perlu ada orang yang membantu kita supaya kita maksimal dalam melaksanakan rencana-rencana yang kita akan lakukan. Lalu siapa yang akan membantu Bu Guru ini untuk melaksanakan rencana atau apa yang sudah Bu Guru lakukan ya, yang sudah Bu Guru evaluasi, oh ini kekurangannya, oh ini masalahnya, apa namanya, metode yang saya lakukan. Kemudian tentu kita tidak bisa melaksanakan sendiri apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita berbuat, apa yang sudah kita evaluasi. Tentunya apa namanya, kita perlu bantuan orang lain. Yang jadi pertanyaan saya, Bu Guru, lalu siapa yang bisa membantu Bu Guru? Yang bisa membantu saya seperti yang saya katakan itu, saya akan, menjalin relasi, kerjasama bersama dengan wali kelas dan juga guru mata pelajaran yang tadi. Terus yang selanjutnya, ya semua, elemen yang ada di sekolah dengan piket tadi. Selanjutnya akan melibatkan di sini untuk menjadi penguat rancangan program ini, yaitu wakil kepala sekolah urusan kesiswaan yang akan bisa mengevaluasi nih apa, yang sudah saya lakukan. Itu sih Pak yang, ada di benak saya tapi belum saya realisasikan begitu. Ya. Begini Bu Guru, tadi kan kalau apa namanya itu yang sudah saya sebutkan tadi itu adanya di sekolah. Kenapa tidak melibatkan wali murid? Nah, tadi situ tidak menyebutkan apa namanya, kalau saya dengar apa yang Bu Guru sudah sampaikan itu tadi kesiswaan, kemudian wali kelas ya, kemudian guru mata pelajaran, kepala sekolah. Kenapa tidak menyebutkan atau tidak mengajak atau tidak mengundang wali murid untuk membicarakan apa sih masalahnya, kok anak ini terlambat terus-menerus, bagaimana solusinya. Jadi di situ kita melakukan kolaborasi dengan wali murid, bagaimana caranya supaya hal itu tidak terjadi lagi. Paling tidak kita meminimalisir apa yang terjadi di sekolah itu. Tentunya kita dan wali murid sama-sama berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan tentang keterlambatan siswa yang terus-menerus. Bahkan saya tadi sempat dengar Bu Guru cerita, makin hari bukannya makin berkurang, malah makin terus bertambah keterlambatan siswa. Nah, bagaimana caranya? Tentu kalau menurut saya Bu Guru perlu memanggil melibatkan wali murid untuk membicarakan hal ini. Itu menurut saya. Bagaimana kalau menurut Bu Guru? Iya, menurut Pak Guru itu ya luar biasa begitu, saya jadi tercerahkan nih. Memang saya pernah melakukan itu Pak, tapi tadi itu saya ya mungkin saking banyak yang kita pikirkan Pak Guru ya, sehingga Ya, tidak terbersit dan ya, alhamdulillah setelah, berdiskusi, di-coaching oleh Pak Guru nih, jadinya ide-ide yang sempat redam dan ya. juga tidak muncul itu akhirnya muncul kembali Pak Guru, Ya, hebat nih Pak jadi Guru. itulah apa namanya, gunanya kita menjalin kolaborasi paling tidak ya melalui apa namanya, video call, bertukar pikiran, menyelesaikan masalah dengan teman di sekolah. Itu bagaimana caranya? Kita tentu apa namanya, misal ketika kita di dalam sekolah, oh ini yang saya hadapi, kita sudah ngomong sama teman, kita tidak tahu jalan keluarnya, sudah ngomong dengan kepala sekolah, maka yang perlu kita lakukan tentu misalnya kita apa namanya, teleponlah teman, kemudian
Gini loh masalah saya di sekolah, gimana solusinya? Nah, itulah kita memanfaatkan apa namanya teknologi sekarang ini untuk bisa menyelesaikan masalah kita, tentu dengan saling bertukar informasi, bertukar pikiran untuk menyelesaikan masalah. Tentu di dalam apa namanya instansi itu banyak sekali yang kita pikirkan, apakah itu masalah anak ya, masalah kita dengan dengan rekan sejawat dan sebagainya. Tentu nah dengan kita melakukan hal seperti ini, apa yang ada di pundak kita ya atau di beban kita, paling tidak kalau tidak terpecahkan, paling tidak mengurangi apa yang kita rasakan. Mungkin seperti itu, Bu Guru. Dan saya syukur sekali Bu Guru sudah menceritakan apa yang Bu Guru alami, sudah terbuka ya dengan apa yang paling tidak juga tidak hanya untuk Bu Guru Upni sendiri, untuk saya juga saya akan mengambil pelajaran hikmah dari apa yang Bu Guru alami, karena kita di masing-masing sekolah itu pasti yang mengalami yang namanya anak terlambat, mengalami anak yang berkelahi dengan temannya, kemudian yang bolos, itu pasti terjadi. Maka dari kegiatan ini, apa yang sudah Bu Guru ceritakan, saya merasa bisa mengambil pelajaran lah dari apa yang sudah Bu Guru ceritakan, dan rasanya saya benar-benar senang. Artinya kita ada teman kita berbagi, ini loh masalah saya, bagaimana solusinya, itu kan. Karena Iya, Pak. kita di dalam sekolah saja tidak bisa yang namanya bercerita dengan teman kita di sekolah saja, tetapi dengan sekolah lain pun kita berbagi untuk bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Seperti itu mungkin ya apa yang saya rasakan, dan mungkin Bu Guru juga seperti itu yang Bu Guru rasakan. Iya, Pak Guru. Makanya setelah kita melakukan sesi berbincang-bincang ini, jadinya pikiran saya terbuka, Pak Guru. Saya jadi menemukan ide-ide apa yang akan selanjutnya saya lakukan. Saya sekarang mengucapkan terima kasih nih sama Pak Guru sudah meluangkan waktu, kesempatan gitu untuk ngobrol online lah bahasa kita. Selanjutnya sepertinya ini setelah kita ngobrol online, waktu kayaknya sudah menunjukkan pukul ini sholat ini Pak. Jadinya harus saya akhiri, dan saya mengucapkan banyak terima kasih sama Pak Guru ini. Sama-sama Bu Guru. Saya juga merasa senang. Kenapa saya merasa senang? Karena masalah yang Bu Guru Upni kemukakan ke saya, saya juga merasa itu suatu masalah buat saya. Jadi kita sama-sama menyelesaikan, memecahkan masalah yang kita hadapi. Karena tentu Bu Guru sebagai guru dan saya juga sebagai guru, ya pasti walaupun kita beda tempat kita ngajar, pasti permasalahan yang kita hadapi terhadap anak-anak, terhadap wali murid, teman sejawat, kepala sekolah, pasti itu kita rasakan di sekolah kita masing-masing. Dengan apa yang Bu Guru ceritakan tadi, saya juga di samping mendengarkan curhat Bu Guru, saya juga merasa bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga terhadap apa yang Bu Guru ceritakan. Mungkin
Itu saja Ya, solusi yang dari saya iya mungkin Pak. ya. Iya, saya terima kasih loh Pak Guru ya. Kalau Ya, gitu saya mau tutup teleponnya Pak Guru ya, karena mungkin waktu kita seperti saya bilang. Sila mhm. Pak Guru ya, terima kasih Oke, atas Kak Bu waktunya. Guru. Heeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.